Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serani kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk Anda nanti boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0813 8740803 dan di pesan singkat kita di nomor yang sama. Dan kali ini saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Ridwan Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait konsep ilmu, iman, dan amal ya, Pak Ustadz? Siap. Ya, baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, kita akan menanyakan dulu paparan singkat dari narasumber kita pagi ini untuk topik kita konsep ilmu, iman, dan amal. Silakan, Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, pendengar radio Jambi, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara kesayangan kita ini pada pagi yang cerah ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, pada kesempatan ini pembahasan kita adalah konsep ilmu, iman, dan amal. Ini adalah merupakan 3 pilar utama dalam kehidupan seseorang muslim, di mana 3 pilar ini ada keterkaitan, saling keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya ini adalah merupakan landasan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, konsep ilmu. Apa itu ilmu? Nah, ilmu ini adalah pengetahuan yang menjadi dasar setiap tindakan dan keyakinan kita. Di mana di dalam Islam ilmu sangat ditekankan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Sebenarnya tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia, sama saja. Ilmu dunia itu maksudnya adalah ilmu pertanian, ilmu kehutanan, kelautan. Ini kita sebut dengan ilmu dunia. Kalau ilmu agama yang kaitannya dengan keimanan, akidah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini Allah berikan pertanyaan, sesungguhnya memberikan informasi. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Jadi orang-orang yang mengetahui itu adalah orang yang berilmu. Nah, orang yang tahu karena dia punya ilmu. Orang itu tahu bahwa terjadinya
hujan, ya, panas, karena orang punya ilmunya. Nah, kan. Terjadinya badai, orang punya ilmunya. Nah, oleh karena itu, tujuan daripada ilmu itu adalah pertama untuk mengenal Allah, memahami syariatnya, dan menjalankan kehidupan yang baik dan benar. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, tolabul ilmi faridatun ala kul muslimin, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin. Itu konsep pertama tentang ilmu. Kita singkat saja. Yang kedua, konsep tentang iman. Apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, ya. Kemudian hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Nah, iman bukan hanya sekedar pengakuan lisan belaka, tetapi harus diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, kalau kita mau memperdalam iman ini, karena iman ini kajiannya adalah kajian akidah, maka ruang lingkupnya adalah tentang ilahiyat, tentang ketuhanan, tentang nubuat, tentang kenabian, tentang ruhiyat, ya, tentang masalah adanya malaikat, ya. Kemudian tentang sam'iyat, tentang surga dan neraka. Nah, kalau kajiannya yang lebih mendalam lagi, mungkin kita bahas pada kesempatan lain. Nah, keterkaitan antara iman dan ilmu pengetahuan, ya, jelas sekali. Ilmu yang benar akan memperkuat iman. Ya kan? Kalau ilmu yang salah justru akan meruntuhkan iman. Seseorang itu punya ilmu pelet, katakanlah. Bagaimana orang yang tadinya rumah tangganya akur lalu diguna-gunai sehingga akhirnya antar suaminya saling benci. Nah, ini kan sudah merusak keimanan. Maka oleh karena itu ilmu yang benar sangat erat dengan keimanan. Ketika seseorang memahami kebesaran Allah melalui ilmu, keyakinannya akan bertambah. Lalu keimanan, iman menjadi syarat diterimanya amal kebaikan. Amal tanpa iman tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep amal adalah penerapan ilmu dan iman dalam bentuk perbuatan. Amal mencakup ibadah seperti sholat, zakat, puasa. Sementara muamalah adalah hubungan sosial, ekonomi, dan lainnya. Jadi amal tanpa ilmu dan iman, maka amal yang dilakukan tanpa ilmu bisa salah arahnya. Kemudian tanpa iman, amal tidak diterima. Maka keselarasan antara ilmu, iman, dan amal adalah amal harus dilandasi dengan ilmu dan iman agar menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali itu dulu sebagai pengantar kita pada kajian pagi hari ini. Saya serahkan kepada Mbak Nana. Silakan Mbak Nana. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pengantar kita di pagi hari ini untuk konsep ilmu, iman, dan amal. Saya persilakan untuk Anda pendengar ingin bergabung bersama kami di nomor telepon 0813 87440803 dan juga di pesan singkat kita. Yang ingin berkirim pesan singkat silakan nanti biar saya bacakan dan dijawab langsung sama Pak Ustadz tentunya. Dan Pak Ustadz tadi kan sudah dijelaskan juga nih terkait konsep ilmu, iman, dan amal ini adalah saling berkaitan ya, begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, lalu Pak Ustadz, apakah iman dapat berkembang tanpa ilmu nih Pak Ustadz? Seperti apa nih Pak Ustadz? Ya, dalam sebuah hadis disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, gitu. Bertambah atau yang disebut juga naik turun. Kadang iman itu naik, kadang turun. Nah, ini melalui hadis ini jelas bahwa iman itu bertambah bahkan berkembang
manakala seseorang itu mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, orang kalau tidak tahu, maka tidak akan mungkin berkembang iman itu. Maka dia hanya tahu apa yang disampaikan oleh gurunya. Percaya kepada Allah. Lalu dengan takdir baik, takdir buruknya dia tidak akan tahu gitu. Sebenarnya konsekuensinya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang ketuhanan, pastilah dia akan mengetahui tentang takdir baik dan takdir buruknya Allah Subhanahu wa taala karena dia punya ilmu. Nah, kalau orang tidak punya ilmu, dia tahu hanya adanya malaikat, tapi bagaimana cara kinerja malaikat itu menuntaskan tugasnya serta mengimplementasinya dalam kehidupan kita, tentu kita tidak tahu. Nah, kalau orang yang punya ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan dia tahu bahwa malaikat akan senantiasa mengontrol kanan dan kirinya sebagai CCTV ya, yaitu raqib dan atid. Maka dia tidak akan melakukan apapun perbuatan yang salah, karena sebagaimana walaupun dia bersembunyi-sembunyi untuk melakukan kemaksiatan seperti sogok menyogok, seperti lagi mencuri yang tidak nampak oleh orang lain, maka dia yakin bahwa malaikat nampak. Kenapa? Malaikat selalu mengiringi jalan hidupnya, yaitu malaikat raqib dan atid. Itulah keterkaitan ilmu dengan iman. Ya. Ya, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di nomor telepon 0813 87440803, konsep ilmu iman dan amal. Untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya langsung bersama narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Mbak Yani. Tidak kedengaran suaranya? Iya. Suaranya tidak kedengaran ya Pak Ustadz ya? Ya. Iya, silakan. Tapi nanti biar Nana yang ini aja yang menyampaikan. Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada orang yang berilmu, sekolahnya tinggi, begitu Pak Ustadz, punya jabatan dan lain sebagainya. Tapi tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu Pak Ustadz. Seperti apa ini? Ya, ilmu itu nurullah, cahaya Allah, dan la tarqil ma'asi, tidak akan diberikan kepada orang yang selalu maksiat. Ya, banyak orang yang berilmu, katakanlah pintar, tapi tidak melaksanakan amal kebaikan. Justru malah sebaliknya, dengan ilmunya itu, lalu dia berbuat kedurjanaan di atas dunia ini. Banyak seperti itu, ya kan? Fir'aun, ya, serta raja-raja zolim tempo dulu banyak diceritakan orang yang berilmu. Makanya ilmu itu ada keterkaitannya dengan keimanan. Iman mengontrol amal. Dengan iman orang melakukan amal baik, tidak akan melakukan amal buruk. Nah, dia punya senjata bom nuklir. Karena imannya maka dia tidak melakukan membunuh massal. Tapi karena iman lemah, maka senjata bom yang dia rakit karena ilmu kepintarannya, maka dia hantam kepada manusia-manusia yang tidak berdosa. Maka oleh karena itu menjadilah ilmu yang ada pada dirinya
membawa kecelakaan. Maka itu ilmu itu bisa membawa ke neraka dan bisa membawa ke surga. Maka dikatakan al-ilmu hujjatun lak au alaik. Ilmu bisa membawa ke surga dan bisa juga membawa ke neraka. Oleh karena itu banyak orang-orang yang berilmu, umpamanya duduk di pemerintahan, ya kan, duduk di tempat-tempat penting, ya. Tapi karena kontrol imannya yang lemah, akhirnya terjebak dalam lingkaran setan, mau tidak mau harus melakukan korupsi, ya kan? Padahal sudah haji berkali-kali dan notabene adalah seorang seorang kiai, seorang ustadz gitu kan. Nah, orang berilmu, tapi karena tadi tidak kuatnya iman, maka itu landasan iman itu sangat harus penting ya. Nah, makanya 3 pilar ini ya, ilmu, iman, dan amal tidak boleh dipisahkan. Ya kan, tidak boleh dipisahkan. Seseorang itu dikatakan ilmu dapat memberikan pemahaman yang benar. Iman memberikan motivasi dan keyakinan yang kuat. Sementara amal adalah wujud nyata dari ilmu dan iman itu. Contoh, seseorang belajar cara sholat yang benar. Kemudian dengan ilmu. Kemudian iman, dia yakin bahwa Allah adalah kewajiban dan bentuk ketaatannya kepada Allah. Sementara amal, dia melaksanakan sholat dengan benar sesuai dengan tuntunan. Dengan kata lain, ilmu adalah landasan, iman adalah penggerak, dan amal adalah sebuah dari keduanya. Jadi oleh karena itu sangat keterkaitan. Barangkali itu ya. Baik, terima kasih. Masih kami nantikan untuk Anda. Silakan pendengar yang bergabung kembali bersama narasumber kita di pagi hari ini. Lalu Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari ini agar sesuai dengan tuntunan agama nih Pak Ustadz, agar tidak melipir ke sana, melipir ke sini begitu Pak Ustadz, seperti apa nih Pak Ustadz? Ya, di dalam sebuah syair disebutkan ilmu itu bila diamalkan maka dia ibarat pohon yang berbuah. Nah gitu. Tapi kalau ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang rindang tapi tidak berbuah. Nah gitu. Jadi orang yang mengamalkan ilmunya itu pohonnya berbuah, pohonnya rindang dan berbuah. Ada orang yang tidak mengamalkan ilmu, pohonnya rindang tapi tidak menghasilkan buah. Nah, kadang-kadang justru pohon rindang tidak menghasilkan buah. Kata orang, ini nyemak-nyemai, kata orang Jambi, tebang bela ini pohon, tidak berbuah juga, tidak menghasilkan. Nah, dia rindang. Nah, yang bagus itu orang berilmu harus mengamalkan ilmunya dengan cara mengajarkan kepada yang paling lingkungan terdekat kepada anaknya. Bahkan disebutkan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah ilmu itu ya kan walaupun 1 ayat. Artinya apa? Untuk berkembangnya ilmu itu ya kan mengakar ilmu itu maka harus diajarkan kepada orang-orang di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita gitu. Barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masih kami nantikan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali bersama narasumber kita di pagi hari ini untuk topik bahasan kita terkait konsep ilmu, iman, dan amal. Di 0813 87440 803. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di FM 88,5 MHz ataupun yang mendengarkan kami melalui RRI Digital.